Selamat pagi Bapak Ibu Pembimbing. Perkenalkan, nama saya Mazda Melinda Hutasowit. Saya mengajar IPA di SMP 1 Atap Negeri 2 Ononjunggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percobaan lembar kerja kedua yang berjudul membuat indikator asam basa alami. Percobaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah bagian A, membuat indikator alami. Adapun alat yang akan digunakan yaitu plat tetes, lumpang dan alu, pipet tetes, beker gelas, dan gelas ukur, dan tabung reaksi beserta rak tabung reaksinya. Adapun bahan yang digunakan adalah bunga mawar, kembang sepatu, bunga kenikir, bunga anggrek, bayam merah, dan larutan alkohol. Pertama-tama kita akan membuat ekstrak dari bunga mawar. Kita ambil beberapa kelopak bunga, kemudian kosong. Setelah kelopak bunga mawarnya halus, kita tambahkan alkohol sebanyak 5 ml, kemudian kita aduk. Dan kita pindahkan pada wadah untuk didiamkan beberapa saat. Kemudian kita akan membuat ekstrak dari kembang sepatu. Kita ambil beberapa kelopak kembang sepatu, kemudian kita haluskan. Setelah kelopak bunga halus, kita kembali tambahkan alkohol 5 ml, kemudian kita aduk. Dan kita pindahkan pada wadah. Kemudian kita akan membuat ekstrak dari bunga kenikir. Kita ambil beberapa kelopak bunga, kemudian kita haluskan. Setelah halus, kita tambahkan lagi alkohol pada bunga kenikir, kemudian kita aduk. Dan kita pindahkan pada wadah. Kemudian kita akan membuat ekstrak dari bunga anggrek. Kita ambil beberapa kelopak bunga, kemudian kita haluskan. Setelah halus, kita masukkan
pindahkan pada wadah. Kemudian kita akan membuat ekstrak dari bayam merah. Kita ambil beberapa helai daun bayam merah. Kemudian kita haluskan. Setelah halus, kita tambahkan 5 ml alkohol, kemudian kita aduk. Kemudian kita pindahkan pada wadah. Perlakuan yang sama untuk pembuatan ekstrak bunga dilakukan pada bunga kertas, bunga mihong, dan kunyit. Setelah diambil ekstraknya dari bunga-bunga tersebut, maka didapatkan yang pertama bunga mawar berwarna merah keunguan, kemudian yang kedua bunga sepatu berwarna merah kekuningan, nomor ketiga bunga kenikir berwarna merah, keempat adalah bunga anggrek berwarna ungu, yang kelima dari daun bayam merah, dia berwarna merah pekat, kemudian yang keenam bunga kertas berwarna merah cerah, yang ketujuh adalah bunga mihong, dia berwarna orange, dan yang kedelapan yang terakhir adalah ekstrak kunyit berwarna kuning. Kita melakukan percobaan yang B, melakukan pengujian dengan indikator alam dengan air, asam, dan basah. Pada plat tetes kita berikan 3 tetes larutan asam. Setelah dimasukkan 3 tetes larutan asam, 3 tetes larutan basah, dan 3 tetes larutan garam, sebelum diberikan indikator warnanya itu bening berwarna putih keruh, dan ini juga bening atau tidak berwarna. Kita lihat perubahan warna saat ditetesi indikator. Yang pertama, indikator ekstrak mawar. Pada kondisi asam dia berwarna merah, pada kondisi basah dia berwarna hijau, pada kondisi garam dia berwarna ungu. Kemudian jika ditetesi yang kedua, ekstrak kembang sepatu, pada kondisi asam dia berwarna orange, pada larutan basah dia berwarna coklat, pada garam dia berwarna kuning. Kemudian jika ditetesi indikator dari bunga kenikir, pada asam dia berwarna merah, pada basah dia berwarna hijau, pada garam dia berwarna ungu. Kemudian ditetesi bunga anggrek, ekstrak bunga anggrek, pada asam dia berwarna merah, pada basah dia berwarna hijau, pada garam dia berwarna ungu. Jika ditetesi ekstrak bayam merah, pada asam berwarna merah, basah hijau, pada garam dia berwarna ungu muda. Jika ditetesi ekstrak bunga kertas, pada asam berwarna merah, pada basah berwarna kuning, pada garam berwarna
ungu jika ditetesi ekstrak bunga mihong. Pada asam berwarna merah, pada basa berwarna hijau, pada garam berwarna coklat muda. Jika ditetesi ekstrak kunyit, pada asam berwarna kuning, pada basa berwarna coklat, pada garam juga berwarna kuning cerah. Percobaan yang C, kita akan membuat kertas indikator alami asam basa. Kita ambil kertas saring, digunting dengan ukuran 20x10 beberapa. Kemudian kertas saring ini kita celupkan pada ekstrak indikator alami. Saya ambil adalah ekstrak bunga mihong. Kemudian dikipas atau diangin-anginkan sampai kering. Kertas indikator yang sudah kering kita masukkan pada larutan asam. Ternyata kertas berwarna merah. Kertas indikator alami yang sudah kita buat tadi kita celupkan ke larutan basah. Maka larutan berwarna kuning kehijauan dan kertas indikator alami kita masukkan ke larutan garam. Ya, ternyata warna kertas tidak berubah atau berwarna coklat muda. Melakukan percobaan pada lembar kegiatan 2 dapat disimpulkan. Yang pertama, bagian A, membuat indikator alami. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pada saat bunga ataupun daun diambil ekstraknya, ternyata warna yang dihasilkan sesuai dengan warna pigmen pada bunga dan daun tersebut. Kemudian untuk percobaan B, menguji indikator alami dengan air asam basa, dapat disimpulkan penambahan tetesan indikator ternyata menghasilkan warna yang sama pada beberapa ekstrak bunga, yaitu ditetesi larutan asam berwarna merah, ditetesi pada larutan basa berwarna hijau, dan ditetesi pada larutan garam berwarna ungu muda. Ekstrak bunga tersebut yaitu ekstrak bunga mawar, kenikir, dan anggrek. Kesimpulan yang kedua, hasil pengujian menggunakan indikator alami ekstrak bunga juga memiliki warna yang sama, yaitu pada kondisi asam berwarna merah, pada basa berwarna kuning, terdapat pada ekstrak bunga mihong dan kertas. Dan yang ketiga, perubahan warna yang kontras terjadi pada saat kondisi asam, basa, dan garam itu terdapat pada ekstrak bunga mihong. Pada kondisi asam dia berwarna merah, pada kondisi basa
dia berwarna kuning kehijauan, dan pada kondisi garam dia berwarna coklat muda. Kemudian percobaan yang C, membuat kertas indikator alami. Saya menggunakan larutan Mihong karena dengan alasan tersebut, yaitu terjadi perubahan warna yang kontras pada kondisi asam, basa, dan garam. Setelah kertas taring dimasukkan pada larutan asam, maka dia akan berubah menjadi berwarna merah. Pada basa dia berwarna kuning, dan pada garam dia berwarna coklat muda. Demikianlah kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan tugas lembar kegiatan kedua. Atas perhatian Bapak Ibu pembimbing, saya ucapkan terima kasih.